Kita bersyukur hari ini penyertaan Tuhan selalu baru dalam setiap hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari dengan pujian ini kita datang di hadapan Tuhan. Oh, hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Semua dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka citalah, oh bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dari awal sama-sama kita katakan, hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, amin. Bersuka bersuka, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, amin. Bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan ya. Haleluya. Kibarkanlah panji, dia Yesus Raja. Amin. Haleluya, haleluya. Bangkitlah kerajanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
nyanyikan sama-sama, saya lebih. Amin. Saya lebih dari pemenang. Berikan pujian, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, kau mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu menikmati Engkau. Jesus. Mari sama-sama dengan pujian ini kita serukan sama-sama. Katakan ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari serukan lebih, katakan dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi sama-sama katakan dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku semuanya. Haleluya. Hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang disembah. Perbuatanmu ajaib, Kau terhebat, Kau ditinggikan. Haleluya.
kasih. Haleluya. Tidak ada yang sepertimu. Kau setia Tuhan. Tuhan sangat baik. How great is our God. Sing with me, how great Is our God, holy and holy is He. How great is our God. Saudara sama-sama katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and holy is He. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam sukacita Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua hari ini dalam lindungan Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang luar biasa. Seperti ayat yang dibacakan oleh WL tadi di bagian depan, bahwa Dia akan menuntun kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita sebelum dengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di hari yang luar biasa ini, kami sama-sama akan siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Melalui media online, Tuhan memberkati kami supaya melalui kesempatan ini, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diubahkan menjadi orang-orang percaya yang hidup kami lebih berkualitas dari sebelumnya dan memuliakan Tuhan selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari satu tema yang saya beri judulnya adalah mengasihi musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita belajar tentang kata musuh di dalam kekristenan, maka rasanya bagi beberapa orang itu merasa kita tidak punya musuh, karena Alkitab mengajarkan pada kita itu cuma mengasihi orang, bukan memusuhi orang. Tapi maksudnya adalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita memang tidak juga bisa mencegah orang untuk memusuhi kita, tidak bisa mencegah orang untuk berlaku tidak adil terhadap kita, menjahati kita. Artinya bahwa di kehidupan kita, sekalipun kita diajarkan untuk selalu mengasihi, tapi selalu ada orang yang juga memusuhi kita. Itulah sebabnya hari ini kita belajar dari tema ini, mengasihi musuh. Nah, kita baca dulu sama-sama ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita baca, maka Yesus ingin untuk mengajarkan kepada kita sebuah nilai yang tidak sama dengan yang ada di luar sana. Sebab masih banyak orang percaya, masih banyak orang yang Kristen sedang kasih Tuhan, tapi hidup mereka itu, nilai hidup mereka itu tidak sama. Masih ada banyak yang memelihara kebencian, masih ada banyak yang hobinya itu adalah memusuhi sesamanya, masih ada banyak orang yang tidak mau menyapa orang yang tidak
menyukakan hatinya dia, saudara kasih Tuhan. Itu sebab apa yang Yesus ajarkan pada kita, sebetulnya itu adalah nilai kekristenan yang sebenarnya. Maksud saya bahwa mengasihi musuh itu tidak ada pada ajaran manapun di dunia ini kecuali pada ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu hari ini saudara kasih Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman ini, maka saya berdoa supaya mulai hari ini kita komitmen supaya kita punya nilai hidup yang berbeda. Ketika tetangga samping kiri kananmu hidup dalam kepahitan, kebencian kepada orang lain, maka hari ini kita hidup dalam mengasihi, bahkan sampai kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Nah, saya catat di slide saya kasih Tuhan bahwa kenapa banyak di antara kita yang hidup dalam kepahitan, kebencian, gagal untuk mengasihi musuh kita, karena pikiran yang sudah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu adalah sebuah kekuatan yang membuat kita itu sulit untuk memahami maksud Tuhan dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sehingga saya catat di Alkitab saya, di slide saya itu, kita gagal mengerti maksud Tuhan, tidak mampu belajar dari setiap tantangan, dikuasai oleh kuasa gelap. Maksud saya adalah hidup dengan nilai hidup yang salah. Bapak Ibu kasih Tuhan, akibat dari pikiran kita yang gagal mengerti kehendak Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan tantangan dalam kehidupan kita, ketika kita dimusuhi dan segala macam, maka kasih Tuhan, kita kemudian hidup dengan nilai hidup yang salah. Ketika orang hidup dalam kebencian, kepahitan kepada sesamanya, itu pertanda bahwa dia tidak sanggup memahami tantangan yang dihadapi itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin, saudara kasih Tuhan. Sehingga saya perlu sampaikan pada saudara, ingatkan kembali kepada saudara bahwa sepanjang sejarah Alkitab, semua tokoh-tokoh yang Tuhan izinkan menghadapi tantangan, mereka mengerti ada maksud Tuhan. Sekalipun secara manusiawi, kalau kita belajar tentang Yusuf dan kasih Tuhan, menurut kesaksian kakaknya dan kasih Tuhan, Ruben, bahwa waktu mereka dia memasukkan dia ke dalam sumur, waktu itu dia masih teriak-teriak minta tolong. Saya yakin dia juga menangiskan, saudara kasih Tuhan. Tapi waktu dia mengerti bahwa ada maksud Tuhan di balik dari semuanya itu, saya percaya bahwa itu kemudian membuat dia tegar, membuat dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dia itu tanpa kepahitan. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, kalau saudara mengerti hari ini firman ini, maka saudara akan dimerdekakan dari pikiran yang salah, nilai hidup yang salah, gaya hidup yang salah, dan hidupmu berpadanan dengan firman Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita atau orang yang berlaku jahat terhadap kita? Saudara, coba renungkan hari ini, saat ini, adakah saudara temukan ada orang yang berlaku jahat terhadap saudara? Apakah itu tetanggamu, rekan bisnismu, akan mungkin saingan bisnismu, saingan proyekmu, atau bahkan dalam dunia pelayanan, saudara kasih Tuhan juga ada di sana, saudara kasih Tuhan. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, kita perlu belajar untuk paling tidak kita sekalipun tidak mengerti semua, tapi apa yang saya bagikan hari ini yang saya dapatkan, saya mau bagikan kepada saudara bahwa kenapa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang menjahati kita, mengasihi orang yang iri hati kepada kita, mengasihi orang yang berinisiatif untuk menjatuhkan kita. Artinya mereka punya niat jahat terhadap kita, bahkan mereka sudah berlaku jahat pada kita dengan kata-kata kasar, mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang hendak mencelakai kita, mencelakai rumah tangga kita, mencelakai atau merusak pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun itu yang kasih Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi mereka? Karena yang pertama yang saya dapatkan adalah karena mereka lah yang membuat kita berubah lebih baik, dan kemudian yang kasih Tuhan lebih kuat. Maksud saya adalah yang kasih Tuhan bahwa ketika saudara punya orang-orang seperti itu, dalam dunia misalnya dunia pendidikan atau dunia bisnis, saudara punya orang-orang yang berinisiatif menjahati saudara, maka secara spontan itu akan menggerakkan saudara untuk mempersiapkan dirimu lebih baik lagi. Anda pasti harus akan berkata kepada dirimu sendiri bahwa saya harus lebih kuat, karena kalau tidak lebih kuat pasti saya akan hancur, saya kasih Tuhan. Sekalipun ada banyak yang pakai cara yang salah, saya kasih Tuhan, tapi yang pasti adalah
bahwa ketika saudara punya orang-orang yang memusuhi saudara, maka itu secara otomatis akan membuat saudara akan menjadi lebih baik dan kasih Tuhan. Maka saya catat di situ adalah mereka adalah tim sukses dari keberhasilan hidup kita. Semua keahlian Daud adalah berkat ketidakadilan yang dialami. Dia jadi ahli dalam memainkan kecapi karena perlakuan di rumah ayahnya. Dia jadi ahli perang karena perlakuan Saul. Jadi maksud saya adalah kasih Tuhan, ketika kita belajar dari kehidupan Daud, maka kita akan temukan bahwa mungkin waktu itu dia mengembalakan kambing domba ayahnya karena pertama ayahnya melihat dia tidak bisa apa-apa. Saya percaya bahwa ayah juga tidak sembarangan menempatkan dia, ayah jahat bagaimanapun juga yang kasih Tuhan menempatkan anaknya itu tanpa alasan. Jadi bisa jadi waktu pertama kali Isai menempatkan Daud menjaga kambing domba ayahnya. Dia yang pertama karena memang dia yang paling bungsu. Tapi yang kedua adalah mungkin karena dia tidak punya kemampuan seperti kakaknya dalam pandangan ayahnya dia. Jadi tidak ada tujuan untuk itu. Tapi rupanya ini adalah sebuah perlakuan yang justru membuat Daud, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, dia salah satu kutipannya adalah bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Artinya bahwa saudara kasih Tuhan dan saudara juga belajar waktu Samuel datang mencari salah satu putra Isai dengan tujuan untuk mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Maka Isai ayahnya juga tidak melihat potensi itu pada Daud. Dan bahkan kalau saudara baca lagi dalam 1 Samuel pasal 17, waktu dia diutus papanya untuk datang lihat kakak-kakaknya bawakan bekal untuk mereka, dan waktu itu dia berinisiatif, dia bertanya-tanya mau lawan. Kau lihat kakak-kakaknya memarahi dia. Jadi kita nangkep bahwa ada hubungan yang kurang harmonis, ada hubungan yang tidak baik di sana dalam rumah ayahnya dia. Tapi saya kasih Tuhan, ketika Daud yang mungkin tadinya tidak bisa apa-apa menghadapi keadaan seperti itu, dia kemudian berusaha. Mungkin dia waktu ada di padang sering kasih Tuhan, dia berlatih sambil menjaga kambing domba ayahnya. Dia berlatih main musik sering kasih Tuhan. Dia berlatih ketapel. Yang pertama salah, kedua salah, yang ketiga hampir kena. Lama kelamaan dia latih setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan keadaan seperti itu. Akhirnya dia jadi ahli. Hari ini sering kasih Tuhan, saya ingin ingatkan kepada setiap kita bahwa orang-orang yang memusuhi saudara adalah orang-orang yang berjasa untuk menjadikan saudara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mereka akan mengubahkan saudara menjadi orang-orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Saudara kasih Tuhan, waktu Daud yang waktu itu cuma seorang gembala di padang, musuh yang dia hadapi baru cuma singa dan beruang saudara, belum musuh manusia. Nah, kemudian dia naik kelas, saudara kasih Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Tapi saya kasih Tuhan, prosesnya belum sampai di sana. Tuhan mengizinkan lagi Saul kemudian iri hati dengan dia dan kemudian berinisiatif untuk menghabisi Daud. Justru keadaan itulah juga bukan membuat Daud pahit hatinya. Keren hidupnya saudara kasih Tuhan. 2 kali turut-turut Alkitab catat dia beroleh kesempatan untuk membunuh musuh besarnya dia. Maksud saya membunuh orang yang berinisiatif untuk membunuh dia, tapi dia tidak melakukannya. Penuh dengan pengampunan. Haleluya. Bapak Yesus kasih Tuhan, dan itulah yang membuat proses Tuhan dalam hidupnya dia mencapai puncak kemuliaannya, menjadi raja yang haleluya dipakai Tuhan. Kenapa? Karena proses hidupnya dia itu berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Mungkin tadinya dia bertanya-tanya, kenapa bapak mertua saya ini berbuat seperti itu kepada saya. Padahal saya tulus melakukan semuanya itu untuk pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah dia berikan pada saya. Tapi lama kelamaan dia mengerti bahwa ada maksud Tuhan. Sehingga akhirnya saya kasih Tuhan saudara temukan ada begitu banyak mazmur-mazmur yang tulis. Dia menyadari bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Dia menulis dalam satu kitab Mazmur, saya lupa di mana ayatnya. Tapi ayatnya berbunyi seperti bahwa sekalipun aku menaruh tempat tidurku di Dinua Aramati, di situ Tuhan ada. Sekalipun aku terbang dengan sayap dan kemudian hinggap di ujung laut, di situ pun tangan Tuhan menuntun aku. Jadi dia menyadari bahwa sekalipun dia diperlakukan tidak adil, tapi dia disertai Tuhan, dan itu
cukup ampuh untuk mencegah dia hidup dalam kepahitan terhadap Saul. Hari ini saya kasih Tuhan, alasan yang pertama kenapa saudara perlu mengasihi musuh, karena mereka lah yang membuat saudara berubah lebih baik dan lebih kuat. Tetapi yang kedua saya kasih Tuhan, kenapa saudara perlu mengasihi musuh, karena mereka lah yang mencegah kita untuk masuk yang namanya zona nyaman. Artinya kita tidak berhenti belajar saya kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat bersama-sama, kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-39. Nah, Alkitab bilang begini, bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita lihat sama-sama catatan yang ada di bawah, catatan yang ada di bawah saya, bahwa saya catat di situ, kenyamanan adalah penghambat kedewasaan. Jika Yusuf tidak keluar dari rumah ayahnya, dia tetap anak yang manja yang tidak bisa buat apa-apa. Jika Yusuf tidak keluar dari rumah Potifar, maka dia juga akan tetap jadi budak. Kenyamanan di rumah ayahnya dicegah oleh saudara-saudaranya, kenyamanan di rumah Potifar dicegah oleh istri Potifar. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, tim suksesnya Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri itu adalah kakak-kakaknya yang iri hati sama dia. Tim suksesnya Yusuf yang membuat dia dipromosi jadi Perdana Menteri adalah istri Potifar yang menggoda dia untuk jatuh dalam dosa. Jadi saya kasih Tuhan, sekali lagi bahwa orang-orang yang memusuhi saudara, yang membenci saudara, yang iri hati terhadap saudara, yang menginisiatif yang jahat terhadap saudara, adalah orang-orang yang mencegah saudara untuk masuk yang namanya zona nyaman. Saudara, dari ayat yang saya ajak baca tadi, Kejadian 30 ayat yang ketiga, Yusuf disayang oleh papanya. Saudaraku yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, dia dibuatkan jubah yang maha indah. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, dia tidak boleh pergi mengembalakan kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya, karena saking sayangnya. Itu bahaya bagi dia, saudara. Jadi hari ini saya mau sampaikan, kalau saudara punya anak, kemudian saudara adalah seorang tua yang sudah sukses, dan kemudian saudara tidak latih anakmu, didik dia dengan cara yang Tuhan tentu sudah tentukan. Maksudnya adalah mendisiplin atau melatih dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, maka dia bisa jatuh dalam kenyamanan, dia bisa jatuh dalam kesombongan, bahkan dia bodoh, tidak bisa buat apa-apa. Jadi pada saatnya ketika saudara harus mendelegasikan semua yang Tuhan sudah percayakan saudara kepada dia, maka dia tidak akan mampu mengelolanya dia dengan baik. Kenapa? Karena saudara gagal untuk mempersiapkan dia, terlalu sayang dia, tidak boleh ada yang marahi dia, tidak boleh ada yang pukul dia, dia tidak boleh jaga toko, dia tidak boleh pergi proyek, pokoknya semua yang dia inginkan dikasih. Saudara, itu namanya mempersiapkan anak-anakmu untuk gagal. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, orang-orang yang membenci saudara adalah orang-orang yang mencegah saudara untuk masuk zona nyaman. Jadi hari ini saudara tidak boleh membenci mereka. Tapi yang ketiga, yang terakhir adalah, kenapa saudara perlu mengasihi musuh saudara, orang-orang yang menjahati saudara? Karena mereka lah yang membuat kita selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merempatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang terakhir adalah merekalah yang kemudian membuat kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa hidup kita itu selalu dalam bahaya, dikelilingi oleh orang-orang jahat, maka saudara kasih Tuhan, ketika pelarianmu itu kepada Tuhan, pasti saudara kasih Tuhan, saudara akan dapatkan pertolongan. Di Yeremia tadi pasalnya yang ke-17 ayat 5 dan 6 itu mengatakan di situ bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya saudara kasih Tuhan bahwa ketika saudara mengandalkan kekuatanmu, maka pasti tunggu untuk gagal.
tunggu untuk sebuah kehancuran. Ini Alkitab yang catat. Tapi saudara mengandalkan Tuhan, maka Anda akan selalu senantiasa melihat campur tangannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan orang-orang yang berjasa besar untuk membuat saudara selalu mengandalkan Tuhan adalah para orang-orang yang selalu membenci saudara, menjahati saudara, dan berlaku buruk terhadap saudara. Kasihilah mereka. Amin saudara. Nah, satu contoh yang terakhir dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6, 7, ayat 10 dan ayat yang ke-20. Tetapi madunya itu, ini bicara tentang Hanaya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan akhirnya ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu Anda disakiti, Anda secara manusia seperti Hana, mungkin Anda menangis. Tapi waktu dia menangis dan kasih Tuhan, dia menangis kemudian datang menangis juga di hadapan Tuhan. Waktu penina menyakiti hatinya dia dan kemudian membuat Hana lari kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat semua doa-doanya itu dikabulkan. Bahkan Tuhan kasih keturunan, bukan keturunan yang sembarangan, seorang nabi besar yang namanya Samuel. Jadi hari ini saya kasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memusuhi saudara adalah orang-orang yang berjasa besar untuk membuat saudara selalu mengandalkan Tuhan. Slide yang terakhir saya mau ingatkan pada saudara, Anda dan saya sangat berdosa kalau kepahitan atau membenci orang-orang yang justru menjadi penolong kita. Karena itu, jika kita fokus pada luka batin kita, kekecewaan kita, kebencian kita, perlakuan jahat orang kepada kita, maka kita akan menderita. Tapi jika kita fokus kepada pembelajaran hidup yang kita dapat petik dari semua perlakuan buruk itu, maka kita pasti akan jadi lebih kuat. Amin saudara. Yang kedua adalah larilah pada Tuhan sebab Anda akan diluputkan dari kehancuran hidup dan Anda akan dibawa untuk menaik dan sampai kepada puncak kemuliaan. Kesimpulannya adalah perlakuan jahat orang tidak akan pernah akan bisa menghancurkan saudara. Yang hanya bisa menghancurkan saudara adalah respon saudara yang salah, saudara kebencian pada mereka, saudara cari pertolongan yang lain dan tidak lari kepada Tuhan. Tapi belajar dari 3 tokoh tadi, Daud, Yusuf dan Hana, mereka ketika diperlakukan tidak adil, mereka lari kepada Tuhan dan Tuhan angkat hidup mereka, Tuhan bela mereka dan Tuhan bawa mereka untuk mengalami apa yang merupakan berkat yang saya percaya mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan jawab mereka lebih daripada yang mereka doakan. Saya berdoa supaya saudara pun mengalami hal yang sama ketika saudara mengandalkan Tuhan. Dia jawab saudara lebih daripada yang saudara doakan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin saudara. Yang merindukan apapun juga Tuhan kalau yang kerjakan untuk kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, karena Dia pasti memberikan yang terbaik dan yang lebih baik dari yang kita kira. Tuhan memberkati saudara. Mari kita siapkan diri kita untuk kita berdoa bersama-sama. Dan sebelumnya kita juga Bapak Ibu yang rindu ambil bagian dalam perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur saudara juga, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hari ini kami bersyukur dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang percaya yang tidak dibutakan mata jasmani kami, mata iman kami dengan ilah-ilah zaman, sehingga hidup kami dalam kepahitan, kebencian, hidup dengan nilai hidup yang salah. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang percaya, mengerti bahwa justru orang yang kami anggap musuh kami, yang memusuhi kami adalah orang-orang yang berjasa besar untuk menjadikan kami lebih kuat, untuk menjadikan kami lebih baik. Mereka lah yang justru mencegah kami untuk berhenti belajar, untuk menjauhkan kami dari zona nyaman. Dan mereka lah yang justru membuat kami selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk menangkap pesan-Mu di setiap perlakuan-perlakuan buruk yang kami hadapi di hidup kami, sehingga kami menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu
layakkan setiap umatmu dimanapun berada, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darahmu, mendapat bagian yang dunia tidak bisa diberikan pada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya simpel saja cuma ingatkan kepada saudara, waktu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, maka dia berkata bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Waktu saudara memperingati Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, maka satu yang saya ingatkan kepada saudara bahwa dia adalah pemberian terbesar Bapa kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya bahwa anaknya saja dia kasih, apalagi sakit penyakitmu, apalagi masalah rumah tanggamu, apalagi masalah ekonomimu, apalagi masalah kesehatanmu, dia pasti menolong saudara. Percaya ke saudara, bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan cawan ini, percaya ke Bapak Ibu bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Bapak. Mari Bapak Ibu buka tangan sama-sama dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Anda buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa yang akan menolong saudara, yang akan menjamah saudara, bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk saudara. Bapa, hari ini hamba berdoa bagi seluruh umatmu, dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jamah pulihkan mereka. Kami berdoa untuk Engkau baik, minta kuasa kesembuhan bagi dia. Kami berdoa untuk kekasih kami, istrinya Pak Tony di Sidoarjo, juga Tuhan berkati dia di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan semua saudara-saudara kami yang hari ini mendengarkan tayangan ini, Tuhan jamah pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa yang ajaib. Karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Itulah sebab Engkau mati di atas kayu salib bagi mereka. Dirimu saja, nyawamu saja, hidupmu saja Engkau berikan bagi mereka. Maka kami percaya Engkau akan menolong mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Hari ini kami berkata, di dalam nama Yesus Tuhan, sembuh. Yang dihadapkan dengan masalah rumah tangga, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Masalah ekonomi, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan sesama, atau bahkan masalah hati sekalipun, kami berdoa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan luka-luka batin mereka. Karena mereka mengerti hari ini bahwa semua kejahatan-kejahatan yang mereka alami adalah maksud Tuhan untuk mengubah mereka menjadi lebih baik, tidak berhenti belajar atau dijauhkan dari zona nyaman, dan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, salam, salam.